Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifani Cantika dari kelas Sistem Informasi Reguler 6B dengan NIM 0903 1181924 Pada video ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Baiklah, dari nomor pertama, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan one input multiproses dalam penerapan ERP dan berikan contohnya di suatu rumah sakit. ERP memiliki tujuan untuk mengotomatisasi proses dan mengkoordinasi proses bisnis secara lengkap dan mengurangi proses kinerja yang memakan waktu yang lama. Dalam penerapan ERP terdapat one input multiproses, yaitu implementasi ERP yang bertujuan untuk membuat suatu proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien untuk dilakukan pengelolaan, di mana proses ini memungkinkan kita hanya menginputkan satu kali data, akan tetapi tetap terintegrasi dengan proses-proses lainnya, sehingga membuat pemanfaatan waktu dalam melakukan proses tersebut menjadi lebih efisien dan proses menjadi lebih cepat. Software atau perangkat lunak dapat terintegrasi dengan sebagian besar proses bisnis yang ada di dalam organisasi atau perusahaan dan mampu mengolah sebagian besar transaksi yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya yaitu implementasi pada sistem informasi di suatu rumah sakit. Pada sistem informasi rumah sakit, dapat dilihat bahwa ketika pegawai di bagian administrasi melakukan proses penginputan data pasien yang ingin berobat atau rawat inap, penginputan data pasien tersebut hanya dilakukan satu kali. Namun, dapat membuat banyak proses terlaksana seperti proses pengobatan, proses tagihan biaya rumah sakit, rawat inap, dokter yang menangani pasien, dan proses-proses lainnya yang berhubungan dengan pasien. Selain itu, ketika pegawai di bagian administrasi melakukan proses penginputan data riwayat sakit pasien ke dalam sistem ERP yang hanya dilakukan satu kali, maka sistem dapat melakukan berbagai macam proses yang menghasilkan banyak data yang dibutuhkan oleh rumah sakit, seperti siapa dokter yang menangani pasien tersebut, jadwal untuk bertemu dokter, dan obat apa saja yang dibutuhkan pasien. Selanjutnya yaitu nomor 4. Berikut ini soalnya yaitu jelaskan setidaknya 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam pengelolaan MRP. Berikut ini adalah 3 variabel input yang harus diperhatikan dalam pengelolaan MRP. Yang pertama yaitu jadwal induk produksi. Jadwal induk produksi adalah proses alokasi untuk membuat sejumlah produk yang diinginkan dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang terdiri dari pekerja, mesin, dan bahan yang dimiliki. Jadwal induk produksi didasarkan pada peramalan atau permintaan independen dari setiap produk akhir yang dibuat. Hasil peramalan sebagai perencanaan jangka panjang digunakan untuk merencanakan produksi agregat sebagai perencanaan jangka menengah, dan akhirnya dibuat rencana detail jangka pendek untuk menentukan jumlah produksi untuk setiap produk akhir beserta periode waktu untuk suatu jangka perencanaan. Di mana rencana detail jangka pendek inilah yang disebut dengan jadwal induk produksi. Yang kedua adalah status atau catatan persediaan. Status atau catatan persediaan menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan. Pencatatan harus selalu dijaga dan selalu dalam kondisi terkini. Dengan selalu melakukan pencatatan tentang transaksi yang terjadi sesegera mungkin untuk transaksi penerimaan, pengeluaran, produk gagal, dan sebagainya. Catatan persediaan juga berisi data mengenai lead time, technical load yang digunakan, persediaan cadangan, dan catatan penting lainnya. Yang ketiga adalah struktur produk. Struktur produk berisi informasi tentang hubungan antara komponen yang satu dengan lainnya dalam suatu perakitan produk akhir. Informasi ini sangat penting dalam penentuan kebutuhan kotor dan kebutuhan bersih yang berisi informasi mengenai nomor item, jumlah yang dibutuhkan untuk setiap perakitan, dan jumlah produk akhir yang harus dibuat. Yang keempat adalah peramalan permintaan independen. Peramalan permintaan independen digunakan untuk komponen yang dibutuhkan oleh produksi tetapi di luar sistem MRP. Misalnya untuk peramalan atas pesanan komponen dari perusahaan lain dan peramalan atas item yang independen, di mana hasil peramalan akan ditambahkan pada kebutuhan kotor pada sistem MRP. Selanjutnya yaitu soal kedua, pengembangan ERP harus memperhatikan yang disebut best practices. Jelaskan dan berikan contohnya. Pada pengembangan sistem informasi dengan pendekatan ERP, pengembangan modul-modul harus dikembangkan dengan memperhatikan yang disebut dengan best practices. Best practices adalah pendekatan ERP untuk mengembangkan modul-modul dengan cara mengumpulkan hal-hal atau cara-cara yang terbaik sehingga menjadi satu kesatuan dalam melakukan suatu proses. Berikut ini adalah contohnya. Jadi saya akan menjelaskan contoh dari best practices tersebut. Ketika kita akan mengembangkan suatu aplikasi tools khusus untuk pelayanan rumah sakit, kita harus mengembangkan peraturan-peraturan yang baru untuk membentuk komponen-komponen pembentuk sistem dengan cara pendekatan the best practice tersebut. Di mana kita harus melakukan survei ke berbagai rumah sakit yang terbaik atau istilahnya yaitu the best rumah sakit yang ada. Misalnya, berdasarkan pengamatan kita bahwa survei yang kita lakukan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, yaitu dalam pelayanan rawat inapnya. Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang ini memiliki pelayanan rawat inap yang terbaik. Salah satu komponen pembentuk rumah sakit adalah yaitu adanya pelayanan rawat inap, di mana RS Muhammad Husin Palembang ini memiliki pelayanan rawat inap yang paling terbaik.
Lalu kita sambil dan kita analisis semua peraturan yang ada di rumah sakit tersebut. Jadi untuk pelayanan rawat inap akan mengadopsi pada Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Kemudian ternyata untuk Rumah Sakit Caritas Palembang yang terbaik adalah pelayanan dalam konteks keuangan atau finansialnya. Jadi untuk komponen keuangan atau finansial kita akan mengadopsi dari Rumah Sakit Caritas Palembang. Kemudian, dalam konteks adanya komponen pelayanan rawat jalan, yang terbaik adalah Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang. Lalu, Rumah Sakit Sriwijaya Palembang tersebut kita ambil sebagai the best practice untuk pelayanan rawat jalan. Jadi, semua komponen yang the best kita kumpulkan menjadi satu dan kita ciptakan sebuah aplikasi berbasis ERP dengan the best practice, dengan pendekatan dari rumah sakit yang kita anggap the best pelayanannya, dan boleh juga kita sempurnakan dengan bantuan para ahli di bidang rumah sakit. Yang ketiga adalah salah satu manfaat diterapkannya ERP adalah adanya standarisasi data dan informasi. Jelaskan dan berikan contohnya. Standarisasi data dan informasi adalah proses di dalam pengembangan ERP dengan menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak unit bisnis dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Contoh dari standarisasi data dan informasi ini adalah pada suatu perusahaan pada bidang manufaktur yang akan melakukan merger dan akuisisi perusahaan, hasilnya perusahaan tersebut akan menemukan banyak sekali unit bisnis yang menggunakan sistem komputer dan metode yang berbeda. Maka dari itu, untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan standarisasi data dan informasi pada perusahaan tersebut sehingga dapat menstandarisasi dan mengotomatisasi proses produksi di perusahaan tersebut. Standarisasi ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya yang akan dikeluarkan, dan menghemat waktu. Baiklah, selanjutnya yaitu soal ke-6 dengan gambar seperti ini, di mana barang B memerlukan komponen B dan B memerlukan komponen 5D. Lalu untuk membuat barang C tersebut diperlukan bahan baku C. Jika diketahui untuk memproduksi barang A diperlukan bahan baku B, C, dan D, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah ketentuan dari kondisi bahan baku A dengan tabel sebagai berikut, dengan ketentuan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu kondisi bahan baku B dengan tabel sebagai berikut dan ketentuan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu kondisi bahan baku C dengan tabel sebagai berikut dan ketentuan sebagai berikut. Dan yang terakhir yaitu untuk kondisi bahan baku D dengan tabel sebagai berikut dan ketentuan sebagai berikut. Pertanyaannya yaitu yang pertama untuk masing-masing bahan baku A, B, dan C, tentukan nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, A adalah netting, B loading, C offsetting, dan explosion. Dan pertanyaan kedua adalah jelaskan kesimpulan saudara dari hasil nomor 1 di atas. Baiklah, saya akan menjawab dari soal-soal tersebut. Yang nomor 1, yaitu karena awal dari barang-barang tersebut diawali dengan bahan baku A, maka kita akan membuat dari bahan baku A dengan ketentuan di mana rata-rata kebutuhan dalam 8 bulan tersebut sebesar 450 unit dengan biaya pemesanan sebesar Rp200 dan biaya penyimpanan Rp250. Lalu ketentuan kedua yaitu penentuan loading bahan baku A menggunakan metode IOKI dan lead time-nya 1 bulan. Maka dibuatlah tabel sebagai berikut. Yang dibuat ini adalah telah ditentukan di soal. Kebutuhan kotor pada periode 1.15, ke-2 25, 3 20, ke-4 35, ke-5 28, ke-6 15, ke-7 20, dan ke-8 23. Jadwal penerimaan persediaan pada periode ketiga ada 10 dan pada periode ke-6 ada 20. Maka persediaan di tangan ada 20, maka langsung kita kurangkan dengan kebutuhan kotor. 20 kurang 15, 5. 5 dikurang 25, langsung ditaruh di kebutuhan bersih, yaitu 20. 20 kurang 10, 10, dan untuk nilai selanjutnya diturunkan ke kebutuhan bersih. Untuk offsetting, karena ketentuan dari soal lead time-nya itu 1 bulan, maka untuk offsetting-nya itu kebutuhan bersih dimajukan selama 1 periode, maka berada di periode yang pertama dengan nilai offsetting yang sama dengan kebutuhan bersih, namun dimajukan 1 periode. Maka didapatkanlah netting sebanyak 20 tambah 10 tambah 35 tambah 28 tambah 15 tambah 23 yaitu 131. Lalu untuk loading dengan ketentuan soal menggunakan metode IOKI, maka kita menggunakan rumus akar 2DK per H. Maka dimasukkanlah nilai 2 kali 131 dikali K adalah biaya biaya pemesanan, dan H adalah biaya penyimpanan. Maka didapatkan nilai akar 209,6 yaitu 14,477 dan seterusnya, dan saya bulatkan menjadi 14. Berikut ini adalah mencari nilai loading dengan menggunakan metode IOKI. Kebutuhan bersih didapatkan dari tabel sebelumnya, yang ini. Selanjutnya, untuk mengukur ukuran lot, kita
menggunakan nilai EOQ tersebut. Karena 20 dikurang 14 kali 2 sama dengan 28, yaitu 8 dikurang 10, 2 ditambah 14, 12, lalu selanjutnya 35 dikurang 12, selanjutnya yaitu ukuran lot dengan untuk periode kedua yaitu 20, ukuran lotnya 28, maka persediaannya 8. Selanjutnya kebutuhan bersihnya 10, ukuran lotnya 14, maka persediaannya 12. Kebutuhan bersihnya 35, ukuran lotnya 28, maka persediaannya 5. Kebutuhan bersihnya 28, ukuran lotnya 28, maka persediaannya 5. Lalu untuk kebutuhan bersih dan ukuran lotnya 0, maka dituliskan nilai sebelumnya yaitu 5. Lalu selanjutnya 5, persediaannya itu 15, ukuran lotnya itu 14, maka persediaannya 4. Dan selanjutnya kebutuhan bersihnya 23, ukuran lotnya 28, maka persediaannya 9. Untuk loadingnya, maka bernilai 28 tambah 14 tambah 28 tambah 28 tambah 14 tambah 28 sama dengan 140. Offsettingnya 20 tambah 10 tambah 35 tambah 28 tambah 15 tambah 23 sama dengan 131. Explosionnya adalah 15 tambah 25 tambah 20 tambah 35 tambah 28 tambah 15 tambah 20 tambah 23 sama dengan 181. Ini tadi persediaannya didapatkan dari 8 dikurang 10 min 2 ditambah 14. Maka hasilnya 12, 12 kurang 35 tambah 28, 12 kurang 35 hasilnya min ditambah 28, maka hasilnya 5, 5 dikurang 28 min 23 ditambah 28, maka hasilnya 5, dan seterusnya. Jadi persediaan ini dikurang dengan kebutuhan bersih lalu ditambahkan dengan ukuran lot. Selanjutnya yaitu bahan baku C. Dengan ketentuan pencarian nilai loading bahan baku C menggunakan lot per lot dan lead time 1 bulan. Yang ini telah ditentukan dari soal. Kebutuhan kotor dari bahan baku C ini diperoleh dari offsetting A. Maka nilai dari kebutuhan kotor sama dengan offsetting A. Jadwal penerimaan persediaan telah ditentukan dari soal. Selanjutnya persediaan di tangan dibuat 0 semua. Dan selanjutnya kebutuhan bersih ini diturunkan saja nilainya, yaitu 20 kurang 0, 20, 10 dikurang 0, 10, 35 dikurang 8, 27, 28 dikurang 10, 18, 0 dikurang 0, 15 kurang 20, 5. Namun diturunkan lagi kebutuhan bersihnya 0. 5 dikurang 23, 18, ditaruh di kebutuhan bersih, 0 kurang 0, 0. Karena lead time-nya 1 bulan, maka offsetting-nya dimajukan 1 periode dari kebutuhan bersih dengan nilai yang sama dengan kebutuhan bersih, namun dimajukan 1 periode. Maka didapatkanlah netting sebanyak 93. Untuk mencari nilai loading berdasarkan soal menggunakan lot per lot. Ukuran lot ini sama dengan kebutuhan bersih, maka hanya diturunkan saja nilai-nilainya. Maka didapatkanlah nilai loading 20, tambah 10, tambah 27, tambah 18, tambah 18, 93, offsetting-nya 93, explosion-nya adalah kebutuhan kotor sebanyak 131. Selanjutnya bahan baku B. Pencarian nilai loading bahan baku B menggunakan fixed order quantity atau FOQ untuk menentukan lot dengan nilai intimidasi 28 lead time 1 bulan. Kebutuhan kotor dari B ini diperoleh dari nilai offsetting C. Dan dengan ketentuan soal jadwal penerimaan persediaan telah ditentukan dan persediaan di tangan juga sudah ditentukan. Untuk kebutuhan bersihnya dihitung 18 kurang 20 diturunkan menjadi 2, 10 kurang 10, 0, 35, 28, 0, 15 kurang 25, 23, 5 dikurang 23, 18, 0 kurang 0, 0. Untuk offsetting, karena ketentuannya lead time-nya 1 bulan, maka periode offsetting-nya dengan nilai kebutuhan bersih yang sama, namun dimajukan 1 periode, maka nilainya sebagai berikut. Diperolehlah nilai netting sebanyak 83 atau kebutuhan bersihnya. Untuk mencari nilai loading ini, bahan baku B menggunakan metode FOQ dengan nilai intuisi 28. Maka ukuran lotnya ini digunakan 28. Kebutuhan bersihnya itu sama dengan tabel sebelumnya. Selanjutnya untuk persediaannya itu dikurangkan 2 kurang 28, 26, 26 kurang 00, 26 ini dikurangkan 35, minus 9 ditambah 28, dan seterusnya. Maka diperoleh nilai-nilai persediaan sebagai berikut. Untuk loading-nya adalah ukuran lot ini dengan jumlah 84, offsetting-nya dengan tabel sebelumnya,
didapatkan 83 dan explosion adalah kebutuhan kotor didapatkan 131. Untuk bahan baku 5D, pencarian nilai loading bahan baku D menggunakan fixed period requirement FPR dengan intuisi lot sebesar 4 bulan, dengan lead time 1 bulan. Maka kebutuhan kotornya ini karena 5D, maka di kebutuhan kotornya ini nilai dari 5 kali offsetting C sebelumnya. Maka didapatkanlah nilai sebagai berikut. Untuk jadwal penerimaan persediaan dan persediaan di tangan telah ditentukan dari soal. Maka 28 kurang 0, 28, 28 kurang 75, 147 diturunkan ke kebutuhan bersih, 140 kurang 20, 120, dan nilai-nilai seterusnya juga diturunkan ke kebutuhan bersih. Karena lead time-nya 1 bulan, maka nilai offsetting-nya itu berasal dari kebutuhan bersih namun dimajukan selama 1 periode. Maka didapatkan nilai sebagai berikut. Untuk netting dengan nilai 357, untuk mencari nilai loading itu menggunakan periode requirement atau FDR dengan intuisi load sebesar 4 bulan. Ukuran loadnya ini dikelompokkan setiap 4 bulan, maka didapatkan untuk periode pertama 267 dan untuk periode ke-6 90. Untuk persediaannya ini dikurangkan saja 267 kurang 147, 120, 120 kurang 120, 0, dan seterusnya. Untuk loading nilainya 357, untuk offsetting 357, dan explosion 405. Jadi untuk nomor kedua dapat saya simpulkan yaitu dari nomor 1 adalah apabila kita ingin mendapatkan nilai-nilai untuk periode 1 hingga periode 8 untuk komponen pada B, C, dan D, maka kita harus mencari terlebih dahulu komponen A. Sesuai dengan gambar tersebut, bahan baku C diperoleh dari 1 kali rencana pemesanan bahan baku A, kebutuhan kotor bahan baku B diperoleh dari 1 kali rencana pemesanan bahan baku A, dan kebutuhan kotor bahan baku D diperoleh dari 5 kali rencana pemesanan bahan baku D. Di mana kebutuhan kotor setiap bahan baku diperoleh dari offsetting pada bahan baku sebelumnya. Maka apabila terjadi kesalahan perhitungan pada komponen A, maka akan mempengaruhi perhitungan untuk komponen B, C, dan D. Karena setiap perhitungan sesudahnya berhubungan dengan perhitungan yang sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan dari jawaban ujian tengah semester mata kuliah Enterprise Resource Planning. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.